Kekompakan menjadi salah satu faktor yang wajib dimiliki sebuah klub sepak bola untuk bisa sukses. Untuk itu, setiap pemain dituntut memiliki hubungan baik dengan rekan satu timnya. Dalam sepak bola, kita biasa melihat keributan yang terjadi antar pemain yang kemudian merambat hingga pemain dari kedua tim. Hal ini biasanya terjadi karena adanya solidaritas yang kuat antar rekan satu tim. Jarang sekali kita melihat keributan antara rekan satu tim. Namun demikian, bukan berarti para pemain yang berada dalam satu klub, tim yang sama selalu memiliki hubungan yang baik dengan seluruh rekan setimnya. Di video kali ini, kita akan melihat 8 atau 4 pasang pemain yang bermain sebagai rekan setim, namun memiliki hubungan yang tidak baik. Bahkan ada yang saling membenci. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Kolo Toure dan William Gallas adalah dua bek andalan Arsenal yang nyaris jadi juara Liga Champions pada tahun 2005, kalah dari Barcelona. Keduanya jadi jaminan mutu jantung pertahanan Arsenal kala itu. Sayang, kemitraan keduanya tak lagi harmonis di musim terakhir mereka berduet, tepatnya pada 2007-2008. Pemicu keretakan hubungan keduanya hanya masalah ban kapten. Gallas yang menjabat sebagai kapten pada waktu itu merasa tidak terima posisinya sebagai pemimpin tim digantikan oleh Toure. Reaksi ketidakharmonisan keduanya pun terlihat jelas usai pertandingan tandang Arsenal melawan Birmingham yang berkesudahan 2-2. Setelah insiden tersebut, kedua pemain itu nyaris tidak pernah berbicara satu sama lain. Toure juga mengakui bahwa sebetulnya ada masalah antar pemain di Arsenal. Meski demikian, ia tak mau menjelaskan masalah apa dan siapa saja yang terlibat, karena tak ingin membuatnya menjadi kontroversi yang berlarut-larut. Hubungan kami hanya sebatas hubungan profesional. Begitu kami berada di lapangan, kami mencoba untuk menjaga sikap profesional dan berkomunikasi. Ujar Toure membenarkan bahwa ia sempat memiliki masalah personal dengan Gallas. Tidak ingin situasi tidak kondusif ini terus berlanjut, manajemen Arsenal akhirnya melepas Kolo Toure ke Manchester City pada akhir musim 2007-2008. Sementara Gallas meninggalkan Arsenal dan bergabung ke Tottenham Hotspur 1 musim berselang. Perseteruan Mauro Icardi dan Maxi Lopez merupakan salah satu perseteruan yang cukup banyak mendapatkan sorotan publik. Seperti dalam sebuah drama, hubungan keduanya rusak karena masalah perselingkuhan. Keretakan hubungan keduanya terjadi ketika mereka sama-sama memperkuat Sampdoria pada 2012. Maxi Lopez merasa dikhianati oleh Icardi yang ternyata punya rencana jahat di balik pertemanan yang mereka jalin. Ketika kedua pemain bertemu di atas lapangan dalam laga Sampdoria kontra Inter Milan pada April 2014, Lopez menolak bersalaman dengan Icardi yang saat itu sudah menjadi bagian dari Inter Milan. Menurut klaim Lopez, Icardi tak ubahnya musuh dalam selimut. Awalnya, ia kerap mengajak Icardi ketika berlibur atau bepergian dengan istrinya, Wanda Nara. Lopez bahkan memperlakukan kompatriotnya itu seperti seorang adik. Sayangnya, di tengah ketulusan Lopez, Icardi justru menikamnya dari belakang dengan memadu kasih bersama istrinya. Perselingkuhan itu akhirnya membuat pernikahan Lopez dan Nara berakhir. Makin menyakitkan buat Lopez, Icardi justru menikahi Wanda Nara 6 bulan setelah mereka bercerai. Perseteruan di antaranya keduanya bahkan terbawa sampai ke timnas Argentina. Lopez bahkan sampai meminta bantuan secara khusus kepada Lionel Messi untuk membantunya merayu pelatih untuk mengeluarkan Icardi dari timnas. Bahkan menurut berita yang beredar, salah satu alasan mengapa Icardi jarang dipanggil ke timnas Argentina disebut-sebut karena figurnya tak disukai lantaran merebut istri orang. Pada tahun 2019, Maxi Lopez akhirnya memberikan konfirmasi bahwa dia telah memaafkan Mauro Icardi yang merebut istrinya 6 tahun silam. Saya telah memaafkan Icardi dan tak lagi punya masalah dengan dia. Target saya dalam hidup selain sepak bola kini adalah mencoba menemukan dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak saya.
AC Milan pernah menghebohkan dunia sepak bola lantaran dua pemainnya terlibat perkelahian hebat di sesi latihan pada 2011-2012. Kedua pemain tersebut adalah Oguchi Onyewu dan Zlatan Ibrahimovic. Bentrokan fisik mereka menyebabkan sesi latihan AC Milan terpaksa dihentikan sementara untuk meredakan ketegangan. Di atas segalanya, mereka mengingatkan kita bagaimana ada garis yang sangat tipis antara sesama pemain terlebih yang bergaji besar. Tak dapat dipungkiri jika sosok Zlatan Ibrahimovic dikenal dengan sosok yang bengal, temperamen, dan tidak kenal takut terhadap siapapun. Sepanjang perjalanan karirnya, tidak sedikit pemain hingga pelatih yang menjadi korban kegilaannya. Ditambah lagi dengan fisik Zlatan Ibrahimovic yang tinggi besar, serta sabuk hitam taekwondo membuatnya begitu mengerikan. Meski begitu, ternyata ada pemain yang tidak takut sama sekali dengan Zlatan Ibrahimovic. Salah satu pemain yang paling berani untuk berhadapan dengan pemain asal Swedia ini adalah Oguchi Onyewu. Insiden ini berawal dari tackle keras Ibrahimovic terhadap Onyewu saat latihan. Onyewu merasa tak senang dengan aksi Ibrahimovic tersebut karena dianggap terlalu keras. Terlebih ia baru sembuh dari cedera. Namun, karakter keras yang melekat pada Ibrahimovic membuatnya tidak terima dengan respons Onyewu. Situasi pun makin memanas dan keduanya baku hantam. Insiden baku hantam itu bahkan membuat Ibrahimovic tersungkur akibat tinju yang ia terima dari Onyewu. Kabarnya, pukulan tersebut menyebabkan keretakan pada tulang rusuk Ibrahimovic. Pemain AC Milan lainnya yang melihat insiden tersebut segera memisahkan keduanya. Sebatas informasi, Oguchi memiliki postur yang tinggi besar layaknya Zlatan Ibrahimovic. Ia juga seorang yang menyukai tinju. 2 bulan setelah insiden tersebut, Oguchi terpaksa harus dipinjamkan ke FC Twente. Setelah masa peminjamannya berakhir, Oguchi sempat kembali ke AC Milan untuk beberapa saat sebelum akhirnya dijual ke Sporting Lisbon. Setelah cukup banyak malang melintang di Eropa, Oguchi kemudian pulang ke negaranya Amerika Serikat sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada 2018 lalu. Sebaliknya, pasca insiden tersebut, Zlatan Ibrahimovic masih bertahan di Milan sampai 2012 sebelum akhirnya pindah ke PSG. Gerard Pico adalah pemain yang dibenci oleh para pemain Real Madrid. Ia setidaknya pernah berseteru dengan setiap pemain Los Blancos. Namun, perseteruan Pico yang paling dalam justru terjadi dengan Alvaro Arbeloa yang notabene adalah rekan setimnya di timnas Spanyol. Bara api perseteruan Pique dan Arbeloa dimulai saat Madrid menang 2-1 atas Barca pada pekan ke-10 La Liga pada musim 2013-2014. Dalam laga panas tersebut, Madrid memastikan kemenangan pada menit ke-90+5 lewat gol Jesse Rodriguez. Sejak kejadian itu, keduanya kerap bentrok beberapa kali baik di media sosial dan di lapangan, terutama ketika melakoni laga penuh gengsi bertajuk El Clasico. Puncak perseteruan keduanya terjadi pada 2015 di mana saat itu Madrid didiskualifikasi dari pentas Copa del Rey karena memainkan pemain yang tidak sah, Denis Cherchev yang harusnya masih menjalani sanksi akumulasi kartu. Momentum ini kemudian dijadikan bahan ejekan oleh Pique. Bahkan, Pique secara belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak pernah menganggap Arbeloa sebagai teman atau rekan setim. Ex-back Manchester United itu bahkan menganalogikan Arbeloa seperti sebuah kerucut. Perseteruan keduanya terbawa hingga ke timnas Spanyol dan memaksa Sergio Ramos yang jadi kapten La Furia kala itu untuk turun tangan langsung dan meminta Pique menghormati rekan setimnya itu. Perseteruan kedua pemain akhirnya berakhir saat Arbeloa memainkan pertandingan terakhirnya untuk Real Madrid pada 2016. Indikasi keduanya sudah berbaikan adalah saat Pique turut mendoakan yang terbaik untuk Arbeloa yang melanjutkan karir di Inggris bersama West Ham United.